We will mediate for those of Dukungan kalian sangat dan bagi bangsa kami Indonesia. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Jumanji, Julfikar Mantap Jiwa dapat hadir membawakan berita untuk Anda dalam acara Berita RG. Berita pertama datang dari dunia bisnis. Ingin harga produk lebih terjangkau, produsen coklat Silver King ganti kacang mede dengan kacang panjang. Hah? Coklatnya jadi makin panjang dong ya. Bercanda banget ini berita. Oke, berita selanjutnya tentang aksi demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR. Belum sempat dilempari gas air mata oleh aparat keamanan, para demonstran yang patah hati sudah lebih dulu menangis teringat kenangan indah bersama mantan. Ada-ada aja ya. Baik, lanjut ke berita berikutnya. Nah, ini baru berita serius nih pemirsa, tentang sejarah negara kita, Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Tapi tahukah Anda, ternyata saat itu Indonesia belum memenuhi semua syarat untuk membentuk sebuah negara. Wah, kira-kira syarat apa ya yang belum terpenuhi ketika itu? Apakah ada kaitannya dengan negara lain? Ada yang tahu nggak nih pemirsa? Kebetulan kalau saya kurang tahu nih. Kata aja deh, Kang. Ya, kurang tahu nih. Wah, ada-ada aja nih. Bawain berita kok nanggung ya? Nggak sampai tuntas. Aduh. Udah on ya kameranya? Udah. Mulai yuk. 3, 2, 1, action. Oke. Halo, kenalin. Nama kakak Kak Hadi. Yang dibilang sama pembawa berita tadi tuh benar sih. Jadi emang untuk ngebentuk atau ngediriin sebuah negara itu diperluin beberapa syarat yang wajib dipenuhi. Nah, tapi tenang. Video ini gak akan nanggung kayak berita tadi. Jadi penjelasan mengenai syarat-syarat berdirinya sebuah negara nanti akan kita bahas di video ini. Oke, pertama-tama kakak mau ngenalin babnya dulu nih. Jadi di bab ini tuh kita akan belajar tentang respons internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secara umum, kalau ada suatu negara yang baru merdeka, respons dunia internasional tuh bisa dua. Ada yang positif, kalau dia ngedukung dan ngakuin kemerdekaannya, tapi ada juga yang negatif, kalau menolak dan tidak mengakui kemerdekaan negara tersebut. Nah, yang dibutuhin negara yang baru merdeka, tentu aja yang positif dong. Biar apa? Biar negara yang baru merdeka itu bisa diakui dan bisa berhubungan dengan negara lainnya. Karena negara tuh sama kayak manusia, gak bisa hidup sendiri. Dan di bab inilah kita akan ngebahas tentang respons dari beberapa negara terhadap kemerdekaan Indonesia. Ngomongin tentang respons internasional, negara yang pertama ngedukung Indonesia pas merdeka itu adalah Mesir. Makanya, di video pertama ini kita akan belajar tentang proses pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Mulai dari latar belakangnya. Kenapa sih Mesir ngedukung kemerdekaan kita? Apa aja sih peran Mesir pas ngedukung itu? Terus gimana ya respons Indonesia terhadap dukungan Mesir? Sampai ke dampak pengakuan Mesir buat negara kita itu apa? Oke, kita akan bahas dari yang pertama dulu. Kenapa ya Mesir mau mengakui kemerdekaan negara kita? Dan apa pentingnya sih pengakuan dari Mesir? Apa jangan-jangan ada kaitannya nih sama syarat berdirinya sebuah negara yang ditanyain sama pembawa berita tadi? Ya udah, daripada bingung, check it out. Jadi gini, untuk ngebentuk sebuah negara itu diperlukan 4 syarat nih yang wajib terpenuhi. Yaitu pertama, memiliki wilayah. Yang kedua, memiliki rakyat. Yang ketiga, memiliki pemerintahan. Dan yang keempat, mendapat pengakuan dari negara lain atau harus diakui oleh negara lain. Nah, ketika Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, negara kita tuh baru memenuhi 2 syarat, yaitu memiliki wilayah dan rakyat. Terus, syarat lainnya gimana tuh? Nah, syarat ketiga itu baru terpenuhi pada 18 Agustus 1945. Waktu itu, sidang PPKI yang pertama berhasil ngebentuk pemerintahan Republik Indonesia. Berarti udah 3 syarat terpenuhi ya, yaitu memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Nah, ada satu syarat lagi dong ya, yang waktu itu belum terpenuhi,
yaitu syarat keempat mengenai pengakuan dari negara lain. Karena belum terpenuhi, makanya negara kita harus minta negara lain dong untuk mengakui kemerdekaannya. Dan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Iya, ngomong-ngomong soal pengakuan dari negara lain, mungkin kamu udah familiar ya sama istilah pengakuan secara de facto dan de jure. Pernah dengar kan dua istilah ini? Nah, kakak punya materi ekstra nih mengenai perbedaan dari dua jenis pengakuan tersebut. Kamu mau tahu nggak bedanya apa? Materi ini penting loh untuk diketahui, supaya kamu nggak ketuker di antara dua konsep ini. Ditambah lagi nih, materi tentang pengakuan kemerdekaan secara de facto dan de jure itu cukup sering diujikan nih di penilaian tengah semester. Jadi, menurut kakak, materi ini sayang banget sih kalau kamu lewatin. Gimana? Mau lihat materi ekstranya? Atau mau lanjut aja ke materi latar belakang dukungan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia? Silakan dipilih ya. Maaf ya, aplikasinya harus kamu update dulu nih biar bisa menikmati fitur Adapto. Oke, lanjut ya. Tadi kan Mesir negara pertama nih yang ngakuin kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya, kenapa? Apa latar belakangnya? Ada yang tahu nggak? Apa coba kira-kira? Kita sambil nonton berita kali ya, siapa tahu dapat inspirasi. Halo pemirsa, saat ini saya akan berbincang dengan Husani. Ia adalah mahasiswa asal Mesir yang sempat berkuliah di Indonesia. Husani, menurut Anda apa alasan Mesir mau mendukung kemerdekaan Indonesia? Menurut Ana, ini adalah karena solidaritas. Mesir dan Indonesia adalah negara dengan kependudukan mayoritas Muslim. Jadi, tidak ada alasan untuk Mesir tidak mendukung Indonesia. Bener tuh yang dibilang sama Husani. Jadi alasan Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia karena persamaan agama yang ngebentuk rasa solidaritas umat Islam. Negara Mesir kan masyarakatnya mayoritas beragama Islam tuh. Jadi mereka ngerasa perlu untuk bantuin Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam juga. Gitu ya. Oke, sampai sini kita kuis dulu yuk. Dari pilihan ini, mana nih yang termasuk latar belakang Mesir memberikan dukungannya bagi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya B ya. Salah satu alasan kuat yang ngedorong Mesir memberikan dukungannya bagi kemerdekaan Indonesia adalah rasa solidaritas antar sesama Muslim. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas proses jalannya diplomasi antara Indonesia dengan Mesir. Tapi kenapa harus ke Mesir ya? Kenapa nggak ke negara lain dulu aja ya? Nah, Indonesia ingin ngebangun hubungan diplomasi dengan Mesir tuh ada alasannya. Posisi Mesir saat itu cukup kuat, di mana Mesir adalah salah satu pendiri dan petinggi Liga Arab. Wih, apa tuh Liga Arab? Yang pasti bukan Liga sepak bola kayak Liga Inggris atau Liga Champions ya. Jadi, Liga Arab itu adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara Arab. Nah, posisi penting Mesir di Liga Arab inilah yang bikin Indonesia ngincer dukungan dari Mesir. Harapannya, Mesir mau bantuin Indonesia buat diplomasi ke negara-negara Arab lainnya. Terus, langkah seperti apa nih yang diambil sama pemerintah Indonesia dalam proses diplomasi tersebut? Langkah awal dilakuin pada bulan April 1946. Waktu itu, pemerintah Indonesia mengutus Menteri Kehakiman, yaitu Raden Suwandi, untuk pergi ke Mesir. Nah, Pak Raden Suwandi ini 2 kali ya datang ke Mesir, dan pada kunjungan keduanya, Raden Suwandi beserta rombongan mendatangi Istana Raja Farouk. Buat apa? Ya tentunya buat menjalin hubungan diplomasi dengan Mesir ya. Terus, apa nih hasil kunjungannya? Hasilnya, pemerintah Mesir bersedia nih ngedukung Indonesia. Di mana 7 bulan setelahnya, atau tepatnya pada 18 November 1946, Dewan Komisaris Liga Muslim di Kairo ngadain rapat dan ngasih anjuran ke anggota-anggotanya untuk mengakui Indonesia sebagai negara merdeka berdasarkan ikatan keagamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Oh iya, gak cuma dari pemerintah Mesir nih. Dukungan bagi kemerdekaan Indonesia juga datang dari golongan masyarakat Mesir. Salah satunya datang dari organisasi Islam terbesar di Mesir, yaitu Ikhwanul Muslimin,
atau IM yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna. Waktu itu, IM ngasih nih kebebasan kepada mahasiswa Indonesia yang sekolah di Mesir untuk nulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran-koran lokal milik mereka. Oke, setelah kita udah tahu peran dari pemerintah dan masyarakat Mesir yang udah semangat banget ngedukung Indonesia, singkat cerita, pada 13 Maret 1947, Mesir mengutus Abdul Mun'im selaku konsulat Mesir di India buat ngunjungin Yogyakarta. Pas kunjungan tersebut, Abdul Mun'im kemudian nyampein keputusan Liga Arab yang ngedukung kemerdekaan Indonesia. Inilah bukti resmi yang nunjukin bahwa Mesir tuh serius banget ngedukung kemerdekaan kita. Wah, mantep nih Liga Arab. Gak kalah keren dari Liga Champions ini mah. Nah, kamu kan udah tahu nih peran Mesir dalam ngedukung kemerdekaan Indonesia. Sekarang coba kerjain kuis dulu yuk, sambil nonton TV. Halo pemirsa. Gimana penjelasan dari Kak Hadi? Bisa dipahamin nggak? Coba saya tes dulu ya dengan kuis ini. Masyarakat Mesir turut mendukung kemerdekaan Indonesia dengan cara jawaban yang tepat adalah A. Ayo loh, Anda benar nggak jawabannya? Nah, jawaban dari kuis tadi tuh A ya. Tadi kan kakak udah jelasin ya, bahwa masyarakat Mesir juga ikut ngedukung kemerdekaan Indonesia. Dan dukungan dari masyarakat Mesir salah satunya datang dari organisasi Ikhwanul Muslimin atau IM. Nah, IM ini nih yang waktu itu ngasih kebebasan kepada mahasiswa Indonesia yang sekolah di Mesir untuk nulis dan nyebarin berita kemerdekaan Indonesia di koran-koran lokal milik mereka. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Wah, respect ya sama Mesir. Peran atau dukungannya untuk kemerdekaan Indonesia tuh berarti banget. Oke, kita coba recap ya. Pertama, dukungan dari pemerintahnya yang bantu ngebujuk negara-negara Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Terus yang kedua, dukungan dari masyarakatnya yang diwakili oleh organisasi Islam Ikhwanul Muslimin atau IM. Mantap ya. Oh iya, terus gimana ya respons dari pemerintah Indonesia setelah dapat dukungan dari Mesir? Oke, sekarang kita bahas respons dari pemerintah Indonesia ya. Jadi, abis dapat lampu hijau dari Liga Arab, pemerintah Indonesia langsung tancap gas nih, nyiapin kunjungan balasan ke Mesir. Kunjungan balasan ini ditujukan untuk berterima kasih, sekaligus menjalin hubungan baik sama Mesir. Nah, terus siapa aja nih yang dapat tugas berkunjung? Ada 4 orang nih. Yang pertama, ada Haji Agus Salim, yang waktu itu jadi Menteri Muda Luar Negeri. Terus, ada HM Rashidi. Dulu beliau pejabat di Kementerian Agama. Yang ketiga, ada AR Baswedan, yang waktu itu jadi Menteri Muda Penerangan. Dan yang terakhir, ada Nazir Pamuncak, yang merupakan pejabat Kementerian Luar Negeri. Nah, dipimpin oleh Haji Agus Salim, mereka pergi deh tuh ke Mesir dan negara-negara Arab lainnya dengan membawa misi diplomatik. Pada 10 Juni 1947, delegasi Indonesia ketemu nih sama Perdana Menteri Mesir, Nokrasi Pasha, untuk menandatangani perjanjian hubungan perdagangan dan persahabatan. Nah, ini adalah momen penting ya bagi Indonesia, karena ini tuh pertama kalinya Indonesia terlibat dalam hubungan resmi dengan negara lain. Ini juga lah momentum yang menandai bahwa Mesir telah mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure atau secara hukum. Di sisi lain, ternyata pemerintah Belanda gak suka tuh dengan pencapaian yang udah diraih sama Indonesia. Makanya, Duta Besar Belanda yang di Mesir protes tuh ke pemerintah Mesir. Tapi untungnya diabaikan sih protesnya sama Mesir. Oke, sebelum lanjut kita kuis dulu ya. Respons pemerintah Indonesia setelah mendapat dukungan dari Mesir adalah jawabannya B ya. Setelah dapat dukungan dari Mesir, pemerintah Indonesia langsung membentuk tim delegasi untuk membawa misi diplomatik ke Mesir. Setelah sukses menjalin hubungan diplomatik dengan Mesir, barulah misi diplomatik diterusin ke negara-negara Arab lainnya. Jadi kalau opsi A itu kurang tepat ya. Oke, coba kerjain kuis satu lagi ya. Misi diplomasi pemerintah Indonesia ke Mesir dipimpin oleh
Jawabannya D ya. Pemimpin delegasi Indonesia dalam misi diplomatik ke Mesir dan negara-negara Arab lainnya adalah Haji Agus Salim. Oke, dari kuis-kuis tadi semoga kebayang ya gimana respons Indonesia terhadap dukungan Mesir. Nah, Indonesia kan udah dapat dukungan dan pengakuan kemerdekaan dari Mesir nih. Terus dukungan dari Mesir ini tuh berdampak apa sih bagi Indonesia? Setelah Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, dampaknya sangat positif nih bagi negara kita. Yaitu dukungan dari negara-negara Arab lainnya makin lama makin banyak. Jadi ya bisa dibilang upaya diplomasi ke negara-negara Arab ini berbuah manis. Gimana nggak manis coba? Sekali dapat pengakuan dari Mesir, terus nggak lama kemudian Indonesia langsung dapat pengakuan dari beberapa negara Arab sekaligus. Mulai dari Suriah, terus dari Irak, terus dari Afghanistan, kemudian dari Arab Saudi, dan yang terakhir dari Lebanon. Nah, selain sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure, Mesir juga ngasih bantuan lainnya nih ke Indonesia. Di mana pada 5 Maret 1948, mereka ngirim obat-obatan buat rakyat Indonesia yang pada luka tuh akibat agresi militer Belanda. Oh iya, nggak cuma itu aja. Mesir bersama Liga Arab juga berkali-kali nih mendesak pihak Belanda untuk menghentikan agresi militer yang mereka lakuin di Indonesia. Wah, emang the best ya Mesir ya, baik banget. Makasih Mesir. Oke deh, sekarang coba kamu kerjain kuis yang bakal dibacain sama Jumangji. Halo lagi pemirsa. Hihiu. Nah, sebelum videonya berakhir, saya mau ngasih kuis lagi ya. Apa dampak dari dukungan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia? Jawabannya yang B ya. Ayo, jawaban kamu bener nggak nih? Kakak ingetin lagi ya. Dukungan Mesir bagi Indonesia itu berdampak pada semakin meningkatnya dukungan dari negara-negara Arab lainnya terhadap kemerdekaan Indonesia. Hal ini terbukti nih dengan diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh beberapa negara Arab seperti Suriah, Irak, Afghanistan, Arab Saudi, dan Lebanon. Oke, udah selesai nih. Jadi seperti itu ya, proses pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita udah tahu nih, bahwa Mesir tuh berperan penting banget ya di masa awal negara ini lahir. Berkat Mesir juga lah, akhirnya negara-negara Arab lainnya mau mengakui dan ngasih dukungannya bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kamu boleh nih pause videonya dan silahkan dicatat ya, poin-poin penting pada ringkasan materi berikut ini. Gimana? Udah nyatetnya? Kalau udah, ikut yuk. Kakak mau nyari pembawa berita yang nongol di awal video tadi. Ayo, ayo. Nah, ini dia nih pembawa beritanya. Mang, kenapa sih tadi di awal video bawain beritanya tuh nanggung gitu? Jadi nggak jelas. Kenapa sih? Ya kan itu tugas masnya buat ngejelasin materi, bukan tugas saya. Iya, bener juga sih. Ya udah deh, kalau gitu tutup deh videonya. Oke. Baik pemirsa, itu tadi tayangan yang menjelaskan tentang proses pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Dari tayangan tadi, kita jadi mengetahui betapa besarnya peran Mesir bagi Indonesia di masa awal kemerdekaan. Nah, jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena selanjutnya masih ada informasi tentang proses pengakuan dari India terhadap kemerdekaan Indonesia. Simak lanjutan beritanya sesaat lagi.